Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas UAS Audit Sistem Informasi yang berjudul Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID 4.1 Pembelian Barang di PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Di sini kami ada 3 anggota. Yang pertama adalah Duristianto, saya sendiri, ada Desti Retno Puspandari, dan Salsa Helmina. Nah, pertama-tama akan dijelaskan oleh Salsa Helmina. Kepada saudari Salsa, dipersilakan. Oke, di sini kita membahas tentang implementasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 4.1 pembelian barang di PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Penelitian ini membahas tentang kebutuhan barang di PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkan tata kelola TI yang baik. Fokus penelitian ini pada dua dominan COVID 4.1 yaitu DS dan ME terdiri dari 10 detailed control objektif. Sementara domain AI telah dinilai memenuhi standar pengelolaan teknologi informasi yang baik yaitu pada level 4 defined. Latar belakang masalah. Teknologi informasi TI saat ini menjadi teknologi yang banyak diterapkan oleh hampir seluruh organisasi pemerintah, sektor industri, sektor swasta, dan dunia pendidikan. TI dipercaya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses-proses bisnis organisasi dalam mencapai tujuannya. PT Adi Perkasa Anugrah Pratama adalah salah satu perusahaan manufaktur. Analisis terhadap sistem pembelian barang yang ada dalam perusahaan dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mengusulkan langkah-langkah untuk perbaikannya permasalahan dalam PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Adalah terkadang terjadi double barang dalam pembelian dikarenakan staff purchasing tidak mengetahui stok di gudang. Definisi audit menurut Miller and Bailey dalam Abdul Halim 2015, audit adalah tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item, termasuk verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh auditor atau ditetapkan oleh praktik umum. Tujuannya untuk menyatakan pendapat atau mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang terdapat pada PT Adi Perkasa Anugrah Pratama yaitu 1. Sering terjadi kesalahan dalam hal pembelian barang akibatnya stok di gudang menumpuk. 2. Sistem yang kurang efektif. Tim processing tidak tahu stok di gudang. 3. SOP sulit untuk dilakukan. Maksud penelitian. Menghasilkan analisis terhadap proses memonitoring dalam hal pembelian dan stok barang yang berada di gudang, sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memajukan agar mengetahui seberapa besarnya adanya kendala yang di dalam perusahaan agar tidak ada kecurangan dalam menjalankan SOP-nya. Tujuan penelitian. 1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menentukan tingkat kapabilitas dan menyusun perencanaan teknologi informasi dengan rencana strategis perusahaan yang ada pada PT Adi Perkasa Anugrah Pratama dengan framework COVID 4.1. 2. Salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah audit sistem informasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 metode penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu 1. Metode wawancara atau interview. Metode ini dilakukan dengan proses tanya-jawab yang dilakukan penulis kepada salah satu staf processing perusahaan atas nama Ibu Intan dari manajer processing guna mendapatkan informasi secara terperinci mengenai kegiatan pembelian barang. 2. Metode observasi. Metode ini dilakukan dengan proses pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.
3. Kuesioner. Membuat format pernyataan berupa kuesioner yang akan diberikan kepada responden yang telah ditentukan. Kuesioner akan dibuat berdasarkan aturan standar framework COVID 4.1 terhadap objek yang akan dievaluasi dan responden yang berpartisipasi ada 5 orang, 3 staff processing, dan 2 orang staff warehouse. Ruang lingkup. Ruang lingkup ini disusun agar pembahasan masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 1. Audit tata kelola teknologi informasi hanya dilakukan pada divisi processing PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. 2. Relasi yang akan dianalisis adalah pihak internal perusahaan, yaitu pihak divisi processing dengan divisi TI dan pihak divisi processing dengan pihak eksternal, yaitu supplier. Usulan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 4.1 dengan domain DS fokus pada subdomain DS11 dan domain ME fokus pada subdomain ME2. Selanjutnya sistem. Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart 2015, sistem adalah rangkaian dari 2 atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Menurut Sutanto dalam Jahir dan Pratita 2015, mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi secara umum, sistem adalah gabungan komponen-komponen yang saling bekerja sama, yang dapat mengelola transformasi yang teratur sehingga output tersebut dapat berguna bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau fungsi utama dari sebuah organisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Destia Retno Puspandari. COVID. Menurut Wardani dan Puspitasari 2014, COVID, Control Objective of Information and Related Technology adalah suatu metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. COVID adalah suatu framework untuk membangun suatu IT governance dengan mengacu pada framework COVID. Suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT governance dalam pencapaian tujuannya. IT governance mengintegrasikan cara optimal dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasian, dukungan, serta proses pemantauan kinerja teknologi informasi. Audit. Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Langkah-langkah dasar audit. Yang pertama ada implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen risiko serta kontrol praktis yang dapat disepakati semua pihak. Yang kedua, tetapkan langkah-langkah audit yang rinci. Yang ketiga, gunakan fakta atau bukti yang cukup, handal, relevan, serta bermanfaat. Yang keempat, buatlah laporan serta kesimpulannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan. Yang kelima, telaah apakah tujuan audit tercapai. Yang keenam, sampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketujuh, pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta kontrol praktis. Domain COVID 4.1. Yang pertama, itu ada plan dan organize atau PO. Diidentifikasikan bagaimana TI dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis.
Yang kedua ada acquire and implement atau IE, perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Ada delivery and support atau DS, penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta, termasuk pengelolaan, kelancaran, dan keamanan, dukungan layanan terhadap pengguna, serta pengelolaan data dan operasional fasilitas. Yang keempat ada monitor dan evaluate atau ME, memastikan seluruh operasi TI dapat dikontrol secara periodik yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Berikut adalah tabel daftar proses IT FTI COVID 4.1. Di sini ada plan and organize itu terdiri dari sub 01 sampai dengan 010, yaitu ada PO01. PO1 ada define a strategy IT plan. PO2 ada define the information architecture. Yang ada PO3 determine technology direction. PO4 ada define the IT process, organisasi, dan relationship. Ada PO5 yaitu manage the IT investment. Ada PO7 yaitu community management and direction. Ada PO8 to manage IT human resource. Ada PO9 yaitu as and manager IT rights. Ada PO10 yaitu ada manager project. Terus selanjutnya ada accurate and implement. Itu dia memiliki sub sebanyak 7, yaitu dari AI1 sampai AI7. Di AI1 itu ada identify automate solution. AI2 itu ada accurate and maintain application software. Ada AI3 yaitu accurate and main teknologi infrastruktur. Ada AI4 enable operation and use. IT5 ada proper IT resource. Ada yang AI6 ada manage change. AI7 ada install and accredit solution and change. Selanjutnya ada delivery and support, memiliki sub sebanyak 13, yaitu dari DS1 sampai DS13. DS1 itu ada define and management service levels. DS2 ada manage third party service. Ada DS3 management from performance and capacity. Ada DS4 yaitu ensure continuous issue, dan seterusnya bisa kalian lihat pada tabel ini. Terus selanjutnya yaitu ada monitor and evaluate, yaitu memiliki 2 sub, yaitu ME1 dan ME2. Itu terdiri dari monitor and evaluate IT performance dan monitor and evaluate. Nah, selanjutnya ini ada maturity level. Maturity index 0 sampai 0,50. Maturity levelnya yaitu 0 atau non-existent. Non-existent di sini merupakan tahap awal perusahaan. Nah, selanjutnya ada maturity index 0,51 sampai 1,50. Itu maturity levelnya 1 atau initial. Ini merupakan tahap
di mana organisasi sudah dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan implementasi sistem berbasis komputer yang lebih terarah. Selanjutnya yaitu ada Maturity Index 1,51 sampai 2,50 dengan maturity level 2 yaitu repeatable but intuitive. Nah, pada tahap ini organisasi sudah dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan implementasi sistem basis komputer yang lebih terarah. Terus selanjutnya ada Maturity Index 2,51 sampai 3,50 yaitu ada di Maturity Level 3 yaitu Define Process. Pada tahap ini organisasi memiliki proses-proses TI yang sudah didokumentasikan dengan baik, kemudian dikomunikasikan melalui pelatihan. Selanjutnya ada Maturity Index 3,51 sampai 4,50. Itu maturity levelnya sudah 4 atau measurable. Pada tahap ini, pihak manajemen organisasi dapat memonitoring proses komputerisasi dengan baik, mengembangkan sistem sudah terarah, dan dijalankan secara terorganisir. Selanjutnya ada Maturity Index 4,51 sampai 5,00. Maturity levelnya yaitu sudah 5 atau optimize. Nah, pada tahap ini organisasi telah mengikuti best practice yang ditandai dengan adanya proses otomatisasi pada sistem dengan metodologi yang tepat. Selanjutnya, tinjauan perusahaan. PT Adi Perkasa Anugrah Pratama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini terletak di Jalan Pajajaran 10, Jatiwung, Tangerang, Banten. Perusahaan ini membeli bahan baku dari perusahaan terbatas, lalu mengelolanya menjadi barang jadi, kemudian menjualnya secara kredit maupun tunai ke beberapa pedagang eceran, toko, dan para pelanggan lainnya. PT Adi Perkasa Anugrah Pratama didirikan dan dikelola oleh Bapak Han Honggo. PT Adi Perkasa Anugrah ini berdiri pada tahun 2008 dengan usaha memproduksi otomatis dan tabung gas yang telah memiliki SITU atau Surat Izin Tempat Usaha, SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan, NRB Nomor Rekening Bank, NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak, serta PPKP Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan ini memproduksi barang dagangannya sendiri melalui dari proses pemilihan bahan baku sampai dengan menjadi barang jadi atau barang siap jual. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan manufaktur otomotif, talk making, mental part berkualitas terbaik dan terpercaya di Asia melalui inovasi teknologi serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Adapun misi perusahaan yaitu A. Menjaga efektivitas dan akurasi perhitungan serta memperhatikan aspek kompetitif supplier yang berdampak pada kesejahteraan bersama. Ada yang kedua, membangun tim marketing yang agresif, kreatif, dan menjalani hubungan yang baik ke pelanggan melalui QCD. Yang ketiga ada mengakselerasi sistem produksi menggunakan teknologi untuk menghasilkan stabilan proses dan barang berkualitas melalui tim kerja yang solid dan tepat waktu.
Berikut adalah struktur organisasi PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Di sini ada pun metode pengumpulan data, dimulai dari observasi. Nah, observasi ini dilakukan di PT Adi Perkasa Anugrah Pratama yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencari beberapa informasi yang dapat dikumpulkan. Pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan dengan melihat langsung bagaimana sistem pembelian barang yang dijalankan oleh PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara diskusi dengan salah satu staf purchasing. Wawancara ini berguna untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam analisa terhadap proses bisnis yang saat ini berjalan di perusahaan, terutama pada bagian yang terkait dengan pembelian barang di PT Adi Perkasa Anugrah Pratama. Yang kedua yaitu ada kajian literatur. Dalam kajian literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa deskripsi atau penjelasan yang terkait dan teliti. Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau ulang sejumlah jurnal dan buku-buku yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu ada kuesioner, yaitu dengan pada kuesioner ini di PT Adi Perkasa Kusuma itu adalah kita mendatangi responden yang terdiri atas 5 karyawan, dan selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari hasil observasi, wawancara, kajian literatur, dan kuesioner. Selanjutnya, sumber data akan dijelaskan oleh Dwi Rizkianto. Sumber data. Pertama adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dapat berupa pendapat dari responden baik individu maupun kelompok. Di sini data respondennya itu kita ada 5 narasumber, 3 staf purchasing, dan 2 admin gudang. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Contohnya seperti buku, e-book, jurnal penelitian, laporan perusahaan, dan lain-lain. Nah, ini adalah populasi sampel penelitiannya. Di sini ada staf purchasing ada 3 dan gudang ada 2. Jadi total ada 5 responden. Nah, jenis data. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang sifatnya abstrak karena berbentuk kata-kata yang bermakna. Data kualitatif diperoleh dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, menganalisa dokumen terkait, dan dapat juga diperoleh melalui gambar. Data kualitatif cenderung bersifat subjektif karena didasarkan pada pendapat atau kesimpulan peneliti. Diperlakukan analisa yang kuat dalam pengembangan jenis data kualitatif. Contohnya, data kualitatif adalah hasil wawancara dan hasil observasi. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka bilangan yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai variabel yang berpengaruhi. Jenis data ini biasanya diolah dengan perhitungan matematika ataupun statistika. Penelitian dengan data kuantitatif berfungsi untuk mengaji kebenaran berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada. Contoh data kuantitatif dalam penelitian adalah data perhitungan kuesioner. Metode analisis. Analisis tingkat kapabilitas. Analisis tingkat kapabilitas diolah berdasarkan hasil kuesioner salah satu staf purchasing yang mengacu pada Best Price Framework COVID 4.1 domain atau BAI, Build, Acquire, and Implement. Pada tahap ini penelitian melakukan validasi
terhadap kuesioner yang telah dijawab oleh para responden sesuai tabel diagram, meliputi rekapitulasi jawaban masing-masing responden. Lalu ada langkah pengelolaan data. Pertama itu adalah pemeriksaan data. Dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul dari penyebaran kuesioner. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data terkumpul sudah cukup baik atau belum. Pemeriksaan data atau editing dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam kuesioner dengan memperhatikan hal-hal meliputi kelengkapan pengisian jawaban, kejelasan tulisan, dan kejelasan makna jawaban, serta kesesuaian antar jawaban. Kedua adalah pembuatan simbol. Pembuatan simbol dilakukan sebagai usaha menyederhana data, yaitu dengan memberi simbol angka pada masing-masing kategori jawaban dari seluruh responden. Tabulasi. Tabulasi ini setelah pembuatan simbol, maka selanjutnya melakukan tabulasi data. Nah, langkah analisis data. Setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan, maka data tersebut akan diolah dengan cara menganalisa tingkat kematangan saat ini, tingkat kematangan yang diharapkan, dan analisa kesenjangan. Analisa tingkat kematangan saat ini adalah analisa yang dilakukan pada tahap ini adalah analisa untuk menilai tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi untuk proses PO, DS, dan EME saat ini. Pada tahap ini, penulisan melakukan penilaian terhadap masing-masing atribut model kematangan. Kedua adalah tingkat kematangan yang diharapkan. Selain melakukan analisa tingkat kematangan teknologi informasi untuk proses pengelolaan data saat ini, penulis juga melakukan analisa tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang diharapkan atau 2NB oleh perusahaan. Penilaian tingkat kematangan yang diharapkan 2NB ini bertujuan untuk memberikan acuan pengembangan tata kelola informasi di perusahaan tersebut. Ketiga adalah analisa kesenjangan. Setelah tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi saat ini atau AS/IIS dan tingkat kematangan tata kelola informasi yang diharapkan 2BB diperoleh, penulis akan melakukan analisa kesenjangan gap atau gap analisis terhadap tingkat kematangan tersebut. Analisis kesenjangan tata kelola teknologi informasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perbaikan tata kelola teknologi informasi melalui informasi atribut model kematangan mengenai proses mana yang dimiliki kesenjangan dan kebutuhan perbaikan tata kelola teknologi informasi dari manajemen perusahaan. Nah, di sini ada tabel deskripsi proses teknologi informasi. Itu ada 4 IT domainnya, plan and organisasi, accurate and implementasi, delivery and support, dan monitoring and evaluasi. Ya, di sini identifikasi kontrolnya kita menggunakan 2, DS11 dan ME2. DS11 itu manager data dan ME2 itu monitoring and evaluasi and internal control. Di dalam DS11 ada 6 objek subdomain. DS1101 itu adalah business requirement for data management. Yang DS11.02 adalah storage and retention arrangement. Yang ketiga DS11.03 adalah media library management system. Yang keempat adalah DS11.04 adalah disposal. Yang kelima adalah DS11.05 adalah backup dan restoration. Dan keenam adalah DS11.06 adalah security recruitment for data management. Lalu ME2 ada 4 subdomainnya. ME201 adalah monitoring of internal control framework. Yang kedua adalah ME2.2 supervisory review. Yang ketiga adalah ME2.3 control exception. Yang keempat adalah ME02.4 control self assessment. Nah, di sini saya sudah perhitungan tingkat kematangannya dari para responden. Di sini curate metodenya sudah saya sudah jumlah dan keterangannya adalah
manage and measurable rata-ratanya adalah 3,90. D11. Untuk ME2-nya itu rata-ratanya ada 3,50, keterangannya masuknya ke 4 strip, management and measurable. Nah, untuk nilai saat ini untuk dibagi rata-ratanya DS11 dan ME2 ini rata-ratanya ada 0,300. Berdasarkan analisis kesenjangan yang ditunjukkan tabel di atas, terdapat jarak 0,1 pada domain DS11 dan 0,5 pada domain ME2. Walaupun gap terbilang kecil, tetapi dibutuhkan penyesuaian masing-masing domain karena nilainya 0,3% adalah nilai rata-rata per domain. Perbedaan kondisi kesenjangan tata kelola DS dan ME saat ini dengan tata kelola DS dan ME diharapkan dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Ini adalah grafiknya. Nah, kesimpulan. Kantor PT Adi Perkasa Anugrah Pertama telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada level manage and measurable atau poin 4. Dalam pengelolaan pembelian barang terkadang terjadi double pembelian yang bisa membuat barang tersebut menumpuk di stok gudang. Dari hasil pengelolaan kuesioner mendapatkan nilai rata-rata untuk domain DS dan ME adalah 3,7. Dari rentang nilai 0 sampai 5 artinya perusahaan telah melakukan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Saran langkah pertama yang harus dilakukan adalah perusahaan dalam memperbaiki tata kelolanya, TI-nya adalah meningkatkan tata kelola pada subdomain DS11 dan ME2 sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh penulis. Kedua adalah mempersiapkan SDM yang memadai melalui transfer pengetahuan dari ahli kepada staf lain melalui pelatihan atau kursus mencakup bidang-bidang yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnis, memberikan pelatihan dalam pengelolaan resiko. Ya,